Ahai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 235, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Melihat bagian belakang Melissa yang kembali ke kamar, Ariel merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak ingin kauri ditanam di Melissa entah kenapa, tapi hal semacam ini, dia bagaimana kamu berbicara dengan kauri. Melissa adalah seorang gadis dan saudara perempuan terbaik kauri, tetapi dia memiliki keunggulan yang unik. Jangan main-main, atau aku akan menangis, kata Ariel dengan ekspresi pahit. Hampir jam 11 Kauri bangun. Lucy datang ke ruang tamu dengan rambut acak-acakan, wajahnya tidak terlalu tampan, dan dia memiliki mata panda. Melissa mengenakan kacamatanya dan memulihkan sisi tenangnya, tetapi bagi Ariel, ketenangan ini tidak bisa lagi dilihat secara langsung. Ariel, kita akan berbelanja hari ini, apakah kamu akan pergi? Kauri bertanya pada Ariel. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak akan berpartisipasi dalam waktu pacarmu. Tapi, Ariel ragu-ragu, membuatnya waspada terhadap Melissa. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata seperti itu. Ada apa? Kauri bertanya dengan curiga. Pada saat ini, Melissa dengan sengaja memegang tangan Kauri dan bertanya kepada Ariel, kamu tidak khawatir? Aku khawatir kita akan menculik dan menjual Kauri. Wajah Ariel dingin. Melissa melakukan ini pada saat itu, tujuan memprovokasi dia. Tidak, hati-hati, jika terjadi sesuatu, hubungi aku sesegera mungkin. Ariel berkata dengan pasrah. Dia tidak pergi berbelanja. Selain memberi ruang paling banyak kepada 3 sahabat, ada alasan lain. Rangga menelepon barusan, mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi dan seseorang memanggilnya. Ariel harus pergi dan melihat apa yang sedang terjadi. Namun, panggilan itu dilakukan 1 jam yang lalu dilihat dari sikap Ariel yang tidak tergesa-gesa, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Rangga menyembunyikan keahliannya, bahkan jika dia dipukuli, hidupnya tidak akan terancam. Hampir jam 12 ketika Kauri dan mereka bertiga merias wajah dan keluar, dan Ariel bergegas ke tempat yang dikatakan Rangga. Sebuah bar kecil, tempatnya tidak besar, tetapi di pagi hari, apakah Rangga berhasil pergi ke bar? Setelah menekan nomor Rangga, Ariel berkata, aku di sini, di mana kamu? Saudaraku, kamu di sini. Jika kamu tidak datang, kamu tidak akan dapat melihatku lagi, kata Rangga di telepon sambil menangis. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan keluar dari bar dan bertanya kepada Ariel, apakah kamu teman berandalan itu? Ya, dia memang seorang berandalan. Ariel berkata sambil tersenyum. Apakah kamu punya uang? Tanya pria itu. Ambillah. Berjalan ke bar, Ariel dibawa ke kamar pribadi. Rangga meringkuk di sudut dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan sepertinya dia sangat menderita, dan orang ini bisa menanggungnya. Dipukuli seperti ini, dia bahkan tidak melawan. Ambil uangnya, 100.000 juta, Rp1 tidak bisa kurang. Ada seorang pria dengan lengan bunga duduk di dalam ruangan. Sepertinya dia yang seharusnya menjadi bos di sini. Dia, ini tidak bernilai 100.000 juta. Anda dapat melihat apakah itu dapat diselesaikan dengan 10 juta. Jika tidak berhasil, saya akan pergi dulu, kata Ariel. Ketika pria bersenjata bunga mendengar ini, dia berdiri dengan marah, apakah kamu bermain-main denganku? Ariel melirik Rangga, yang menggigil di sudut, dan berkata, lihatlah kepengecutannya, bisakah dia bernilai 100.000 juta? Kamu kakaknya yang paling tua. Dia membuat masalah di bidangku, jika kamu tidak mau membayar, tidak apa-apa, tinggalkan saja. Pria bersenjata itu mencibir. Mengancamku bukanlah hal yang baik, kata Ariel. Pria bersenjata itu menatap Ariel, dan beberapa preman di dalam ruangan mengepung Ariel. Bung,
Aku hanya meminta uang. Aku tidak ingin melihat darah. Bijak, ambil uangnya dan pergi. Semua orang senang. Pria bersenjata itu berkata dengan pandangan tegas pada Ariel. Bolehkah aku tahu apa yang dia lakukan? Tanya Ariel. Kamu berandalan. Kamu tidak memiliki kemampuan. Kamu masih ingin memanggil wanita di bidangku, dan kamu harus berurusan dengan hubungan masyarakat saya. Saya hanya perlu 100.000 juta, dan saya sudah memberi Anda banyak muka. Pria bersenjata berkata, Peramal ini, lepaskan jubahmu itu dan biarkan dirimu pergi. Ariel menghela nafas tanpa daya dan berkata, karena dia melakukan hal yang begitu jahat, menurut saya, lebih baik untuk mematahkan tangannya. Untuk melihat apakah dia berani melakukannya di masa depan. Rangga mendengar ini dan berkata kepada Ariel dengan ekspresi putus asa, saudaraku, kamu bisa menyelamatkanku, aku belum menyentuh seorang wanita, itu hanya 100.000 juta, dan kamu tidak kekurangan uang. Pria bersenjata itu tampak menghina ketika dia mendengar kata-kata Ariel, ketika kakak laki-laki datang kepada Anda, anak ini benar-benar buta, dan Anda bersedia melihat tangan adik laki-laki Anda lumpuh. Jika Anda benar-benar menghancurkannya, saya akan berterima kasih dengan sangat baik. Ariel tertawa. Pergi ke neraka. Berhenti berbicara omong kosong dengan saya, dapatkan uangnya dengan cepat. Aku tidak punya waktu untuk berputar-putar denganmu, jika tidak, jangan pikirkan itu. Pria bersenjata itu memandang Ariel dengan tidak sabar. Dia mengatakan bahwa bosnya sangat kaya, sehingga membuatnya berpikir tentang pemerasan. Saya tidak berharap bos ini datang, dan dia tidak memiliki sikap bos sama sekali, seperti pengecut. Cepat dan bayar, atau kamu akan dipandang rendah. Ketika kamu adalah kakak laki-laki, kamu harus terlihat seperti kakak laki-laki. Ini hanya 100.000 juta, dan masalah sepele ini tidak dapat diselesaikan. Apa kualifikasi apakah kamu harus menjadi kakak laki-laki? Kami belum pernah bertemu dengan kakak laki-laki tertua yang boros, aku benar-benar tertawa sampai mati. Ketika Ariel mendengar kata-kata ini, dia tersenyum sedikit dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Pikirkan, bagaimana rasanya menjadi kakak laki-laki tertua? Adik laki-laki, saya akan membawa banyak orang bersamanya, dan saya harus membantu adik laki-laki itu untuk menyelamatkan muka. Ariel tidak bisa menahan tawa. Tawanya sangat keras di dalam ruangan, tidak hanya pria dengan lengan bunga, tetapi bahkan preman itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Apa yang kamu tertawakan? Bung, sepertinya aku tidak ingin memberimu warna, kamu tidak tahu seberapa bagus kita. Sial, pukul aku. Tepat ketika sekelompok berandalan ingin memukul dan menendang. Pria bersenjata keluar dan berkata, tenang, saudara, saya menyarankan Anda untuk mendapatkan uang dengan cepat, jika tidak geng saya tidak akan sopan kepada Anda. Ariel tidak mengharapkan bajingan saat ini, sebenarnya juga perlu belajar akting. Pria bersenjata itu terlihat ramah dibujuk, dan benar-benar merasa sedikit tulus untuk Ariel. Saya mungkin mengerti bagaimana menjadi bos, atau haruskah saya menelepon? Kata Ariel. Pria bersenjata itu berpikir bahwa Ariel akan menelepon seseorang untuk mengantar uang, jadi dia tidak sabar untuk mengatakan, cepat dan telepon. Jangan buang waktuku, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan denganmu. Ya, Ariel berkata berulang kali. Melihat Ariel berkompromi, kegembiraan berandalan itu menjadi tenang, tetapi penghinaan di wajah mereka menjadi lebih kuat. Mereka benar-benar tidak dapat melihat potensi Ariel sebagai kakak laki-laki, tetapi sebaliknya dia adalah seorang pengecut yang hidup. Bagaimana Anda bisa memenuhi syarat menjadi kakak? Rangga bersembunyi di sudut, luka di tubuhnya tampak mengerikan, dan dia seharusnya menderita banyak pukulan. Namun, Ariel merasa bahwa inilah yang pantas dia dapatkan, tetapi juga dapat dilihat dari titik ini bahwa kesabaran Rangga lebih tinggi daripada orang biasa. Tidak butuh waktu lama bagi seorang berandalan lain untuk berlari ke dalam ruangan dengan panik. Dikatakan kepada pria bersenjata, "Bos, saudara Rehan ada di sini." Saudara Rehan? Apa saudara Rehan?
Pria bersenjata itu bertanya dengan curiga. Rehan, saudara Rehan, kata anggota berandalan itu. Mendengar kata-kata Rehan, pria bersenjata itu gemetar, dan pupil matanya terasa seperti gempa bumi. Berkata, Rehan, kok kakak Rehan ada di sini? Entahlah, kamu keluar dan lihat-lihat, kata berandalan itu. Pria bersenjata menyeka keringat dari dahinya dan mengancam Ariel, tetap di sini untukku, jika kamu berani mengacau, aku akan mematahkan kakimu. Ariel mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ayo, aku mendengar bahwa Rehan ini adalah orang besar. Omong kosong, saudara Rehan bukan orang besar, kan? Saya juga menggunakan Anda untuk mengingatkan saya. Ariel dan Rangga bergegas keluar dari ruangan. Rangga menghadap ke dinding, seolah memikirkannya. Ariel berjalan ke arahnya dan berkata, apakah kamu ingin memikirkannya dan mengenakan paranormal lagi untuk menipu orang? Mendengar ini, Rangga segera berbalik dan memeluk paha Ariel, menangis dengan getir, saudaraku, apakah kamu ingin saya? Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah menyusahkan Anda di masa depan. Bersambung.